Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah Manajemen Keuangan dan Investasi Syariah yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk sebelum, selama, dan sesudah pandemi COVID-19 dari tahun 2018 sampai tahun 2025. Masuk ke bab 1, latar belakang. Industri makanan dan minuman di Indonesia memainkan peran yang sangat penting, sejalan dengan tingginya tingkat permintaan dan konsumsi dari masyarakat. Salah satu perusahaan terkemuka di sektor ini adalah PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang bergerak dalam produksi makanan, minuman, dan bahan baku makanan olahan. Didirikan pada tahun 1990, PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah berkembang pesat menjadi salah satu perusahaan terbesar di Indonesia dengan sejumlah merek yang dikenal baik di pasar domestik maupun internasional. Produk perusahaan ini meliputi mie instan, camilan, susu, dan berbagai produk konsumen lainnya. Pandemi COVID-19 yang dimulai pada akhir 2019 dan berlangsung selama beberapa tahun memiliki dampak signifikan pada berbagai sektor industri, termasuk industri makanan dan minuman. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana analisa kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk berdasarkan rasio-rasio keuangan? Yang kedua, apa dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk? Yang ketiga, apa rekomendasi yang dapat diberikan untuk memperbaiki kinerja keuangan perusahaan setelah pandemi COVID-19? Tujuannya, yang pertama, untuk menganalisis kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk berdasarkan rasio keuangan pada periode sebelum, selama, dan setelah pandemi COVID-19 dari tahun 2018 sampai tahun 2025. Yang kedua, untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja keuangan perusahaan. Yang ketiga, untuk memberikan rekomendasi yang berguna bagi masyarakat dalam meningkatkan kinerja keuangan di masa mendatang. Masuk ke bab 2, profil perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan terkemuka di sektor makanan dan minuman di Indonesia. Didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990. Perusahaan ini tercatat di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 1994 dengan kode saham INDF dan berkantor pusat di Jakarta. Indofood merupakan bagian dari Salim Group yang memiliki berbagai usaha di bidang distribusi makanan, bahan baku makanan, dan produk konsumen lainnya. Fokus utama PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah pengolahan bahan baku makanan dan minuman dengan sejumlah produk yang dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, seperti mie instan, camilan, biskuit, susu, dan berbagai produk olahan lainnya. Per tahun 2023, Indofood mempekerjakan lebih dari 70.000 karyawan dan memiliki total aset mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Visi dan misi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Visinya, visi, visi, visi PT Indofood adalah menjadi perusahaan solusi pangan total yang terkemuka. Misinya yang pertama memberikan solusi atas kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kompetensi karyawan, proses produksi, dan teknologi kami. Yang ketiga, memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan stakeholders value secara berkesinambungan. Untuk produk dan layanan PT Indofood Sukses Makmur Tbk memiliki berbagai macam produk yang tersebar di beberapa kategori, antara lain mie instan, ada Indomie, Supermie, Sarimie, Sakura, Popmie. Untuk makanan ringan ada Citato, Kitela, Jet, Ciki, Maxicon, Citato Light. Dan untuk minuman, Ichi-Ocha, Club, dan Fritamin. Produk-produk ini dipasarkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga ke berbagai negara di Asia, Australia, Eropa, Amerika, dan Afrika, menjadikannya sebagai salah satu pemain utama dalam industri makanan global.
Masuk ke bab 3, perhitungan rasio-rasio keuangan. Yang pertama, rasio solvabilitas. Di rasio solvabilitas ada debt to equity ratio. Untuk rumus DER, yaitu total liabilitas dibagi total ekuitas. Dan di PT Indofood untuk tahun 2018, rasionya sekitar 93,4%, dan seterusnya. Yang kedua, rasio profitabilitas. Ras, di sini rasio profitabilitas yang pertama ada net profit margin. Untuk rumus NPM adalah laba bersih dibagi pendapatan dikali 100. Untuk rasio yang kedua yaitu return on asset. Untuk rumus ROA adalah laba operasional dibagi total aset dikali 100. Dan yang ketiga, return on equity. Untuk rumus ROE adalah laba bersih dibagi total ekuitas dikali 100. Rasio selanjutnya adalah rasio keuangan saham. Yang pertama ada price to earning ratio. Untuk rumus PE adalah harga saham dibagi laba per saham. Yang kedua ada price to book value. Untuk rumus PBV adalah harga saham dibagi nilai buku per saham. Selanjutnya ada rasio pertumbuhan. Yang pertama pertumbuhan aset. Untuk rumus pertumbuhan aset adalah aset tahun ini dikurangin aset tahun sebelumnya dibagi aset tahun sebelumnya dikali 100. Untuk rasio pertumbuhan liabilitas adalah rumusnya liabilitas tahun ini dikurangi liabilitas tahun sebelumnya dibagi liabilitas tahun sebelumnya kali 100. Selanjutnya rasio pertumbuhan. Untuk rumus rasio pertumbuhan ekuitas adalah ekuitas tahun ini dikurangin ekuitas tahun sebelumnya dibagi ekuitas tahun sebelumnya kali 100. Untuk pertumbuhan penjualan, rumus pertumbuhan penjualan adalah penjualan tahun ini dikurangin penjualan tahun sebelumnya dibagi penjualan tahun sebelumnya dikali 100. Yang terakhir, pertumbuhan earning before tax. Untuk rumus pertumbuhan EBT adalah EBT tahun ini dikurangin EBT tahun sebelumnya dibagi EBT tahun sebelumnya dikali 100. Bab 4, pembahasan hasil perhitungan rasio. Yang pertama, analisa kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Analisa rasio solvabilitas DER. Debt to equity ratio PT Indofood menunjukkan fluktuasi signifikan selama periode 2018 sampai 2025. DER menurun dari 93,4% pada tahun 2018 menjadi 77,5% pada tahun 2019, mengindikasikan perbaikan struktur modal dengan proporsi utang yang lebih rendah. Namun DER melonjak drastis menjadi 106% pada tahun 2020 dan 107% pada tahun 2021, melampaui threshold 100% yang menurut Imamuddin et al. 2025 merupakan red flag dalam manajemen solvabilitas karena total utang melebihi ekuitas. Kondisi ini menciptakan risiko finansial tinggi, terutama dalam menghadapi volatilitas ekonomi pandemi. Pasca pandemi, DER membaik secara konsisten ke 93% pada tahun 2022, 86% pada tahun 2023, 85% pada tahun 2024, hingga 86% pada tahun 2025, menunjukkan komitmen perusahaan pada debt management yang lebih prudent dan struktur modal yang lebih sehat. Yang kedua, ada analisa rasio profitabilitas. Net profit margin menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari 6,76% pada tahun 2018 menjadi 11,28% pada tahun 2021. Kemudian berfluktuasi ke 8,29% pada tahun 2022 dan 7,29% pada tahun 2023 sebelum meningkat signifikan ke 11,29%
pada tahun 2024 dan mencapai rekor tertinggi 14,55% pada tahun 2025. Aula Mustafiroh et al. 2023 menjelaskan bahwa peningkatan NPM mencerminkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih dari setiap rupiah penjualan mengindikasikan efisiensi operasional yang sangat baik. Pencapaian NPM 14,55% menunjukkan perusahaan berhasil mengelola biaya dan meningkatkan margin secara substansial. Untuk return on asset berfluktuasi dari 5,14% pada tahun 2018 menjadi 6,14% pada tahun 2019, turun ke 5,37% pada tahun 2020, naik ke 6,25% pada tahun 2021, lalu menurun ke 5,09% pada tahun 2022, kemudian meningkat bertahap menjadi 6,16% pada tahun 2023, 6,48% pada tahun 2024, dan mencapai puncak 8,25% pada tahun 2025. Peningkatan ROA ini menunjukkan produktivitas aset yang semakin optimal dalam menghasilkan laba operasional. Untuk return on equity menunjukkan pergerakan dari 12,39% pada tahun 2018 turun ke 10,89% pada tahun 2019 dan 11,06% pada tahun 2020. Kemudian naik ke 12,93 pada tahun 2021, kemudian meningkat konsisten ke 11,81% pada tahun 2022, 13,76% pada tahun 2023, 13,27% pada tahun 2024, dan mencapai level eksepsional 19,22% pada tahun 2025. Awalam Stakfira 2023 menegaskan bahwa ROI tinggi menunjukkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan return bagi pemegang saham, dan pencapaian hampir 20% merupakan kinerja luar biasa yang mengindikasikan efisiensi penggunaan modal ekuitas. Selanjutnya analisa rasio valuasi saham. Price to earning ratio mengalami penurunan dari 15,82 kali pada tahun 2018 menjadi 14,18 kali pada tahun 2019. Turun drastis ke 9,32 kali pada tahun 2020 dan 7,27 kali pada tahun 2021. Level terendah. Kemudian pulih ke 9,29 kali pada tahun 2022, turun lagi ke 6,9 kali pada tahun 2023, naik ke 7,83 kali pada tahun 2024, dan meningkat menjadi 10,18 kali pada tahun 2025. PE ratio mencerminkan ekspektasi pasar terhadap earnings growth, dan penurunan drastis selama pandemi mengindikasikan sentimen pesimis meskipun fundamental solid. Pemulihan PE ke 10,18 kali menunjukkan investor confidence yang membaik. Untuk price to book value turun dari 1,96 kali pada tahun 2018 menjadi 1,28 kali pada tahun 2019. 0,76 kali pada tahun 2020 di bawah nilai buku. Naik ke 1,15 kali pada tahun 2021, 1,10 kali pada tahun 2022, turun ke 0,96 kali pada tahun 2023, 1,04 kali pada tahun 2024, dan pulih kembali ke 1,96 kali pada tahun 2025. Ferdiansyah dan Kustinah 2025 menekankan bahwa PBV di bawah 1 kali mengindikasikan undervaluation, di mana pasar menilai perusahaan lebih rendah dari nilai bukunya. Pemulihan ke 1,96 menunjukkan apresiasi pasar yang kembali ke level pre-pandemi. Selanjutnya analisa rasio pertumbuhan. Pertumbuhan aset menunjukkan volatilitas tinggi, 9,20% pada tahun 2018, lalu minus 0,35% pada tahun 2019, kemudian naik 69,58% pada tahun 2020, mengalami lonjakan spektakuler 9,9% pada 2021, 0,65% pada tahun 2022, 3,41% pada 2023,
8,11% pada tahun 2024 dan 5,06% pada tahun 2025. Lonjakan 69,5% kemungkinan akibat akuisisi atau revaluasi aset selama pandemi. Untuk pertumbuhan liabilitas sangat volatil. 12,89% pada tahun 2018, minus 9,92% pada tahun 2019, 100,01% pada tahun 2020, melonjak drastis 10,39% 2021, kemudian turun menjadi minus 5,93 pada tahun 2022, minus 0,79% pada tahun 2023, 7,6% pada tahun 2024, dan 3,49% pada tahun 2025. Pertumbuhan 100% di 2020 menjelaskan deteriorasi DER, sementara penurunan di 2022 sampai 2023 menunjukkan debt reduction. Selanjutnya pertumbuhan ekuitas relatif stabil. Pertumbuhan konsisten 6-9% pasca pandemi menunjukkan penguatan modal internal. Selanjutnya pertumbuhan penjualan. Pertumbuhan penjualan menunjukkan akselerasi. Saxonova dan Savina 2016 menekankan pentingnya stable growth dan perlambatan ke 1,41% menunjukkan fase konsolidasi setelah pertumbuhan agresif. Untuk pertumbuhan EBIT sangat volatil. Volatilitas ekstrem ini menunjukkan ketidakstabilan earning power yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor. Untuk dampak pandemi COVID-19 terhadap kinerja PT Indofood Sukses Makmur Tbk, yang pertama dampak positif mengalami lonjakan profitabilitas dan efisiensi operasional. Pandemi menciptakan peningkatan permintaan produk makanan, menciptakan pertumbuhan penjualan 21,5% pada tahun 2021 dan NPM dari 6,76% pada tahun 2018 menjadi 11,28% pada tahun 2021. Aula Mustaqir et al. 2020 menjelaskan bahwa peningkatan simultan NPM ROA 5,14% ke 6,25% dan ROE 12,93% menunjukkan efisiensi operasional yang menghasilkan margin laba lebih tinggi meskipun leverage meningkat. Yang kedua, ekspansi strategis dan resiliensi model bisnis. Pertumbuhan aset 69,58% pada tahun 2020 dan EBIT 31,11% menunjukkan kapitalisasi momentum untuk ekspansi kapasitas. Saknova dan Savina 2016 menekan bahwa manajemen keuangan efektif mampu mengidentifikasi peluang dalam ketidakpastian, membuktikan karakteristik defensive model bisnis consumer goods terhadap krisis ekonomi. Yang kedua, dampak negatif deteriorasi struktur modal dan peningkatan risiko finansial. DER melonjak dari 77,5% 2019 menjadi 107% pada tahun 2021 dengan pertumbuhan liabilitas 100,01%. Pada tahun 2025, Imamuddin et al. 2025 mengidentifikasi DER di atas 100% sebagai red flag karena utang melebihi ekuitas, sementara Sablina dan Tovchenko pada 2022 menekankan bahwa kondisi over leverage membuat perusahaan vulnerable terhadap volatilitas ekonomi dengan fleksibilitas finansial terbatas. Rekomendasi perbaikan kinerja keuangan pasca pandemi COVID-19. PT Indofood perlu mengimplementasikan strategi komprehensif mencakup 6 area kunci untuk kinerja sustainable. Pertama, optimalisasi struktur modal dengan menurunkan DER ke 70-80% melalui alokasi 30% operating cash flow untuk debt reduction, refinancing, sustainable bonds, dan right issue memanfaatkan PBV 1,96 kali. Kedua, sustainabilitas, profitabilitas NPM 14,55% dan ROI 19,2% melalui operational excellence, product premiumization, health oriented, dan memastikan ROIC di atas WACC.
Ketiga, penguatan valuasi dengan meningkatkan PE dari 10,18 kali melalui recurring earnings, clear forward guidance, dan proactive investor relation. Keempat, strategi pertumbuhan terukur via penetrasi tier 2-3 cities, ekspansi e-commerce, digital transformation, dan innovation sustainable product untuk stable firm growth. Kelima, manajemen risiko integritas melalui comprehensive hedging, stress testing, dan ESG integration untuk menurunkan cost of capital. Yang keenam, operasional excellence via digitalisasi supply chain dan working capital optimization untuk meningkatkan cash generation. Implementasi holistik strategi ini akan menciptakan foundation yang solid untuk pertumbuhan berkelanjutan dan nilai jangka panjang bagi stakeholder PT Indofood. Kesimpulan, PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan resiliensi luar biasa dalam menghadapi pandemi COVID-19. Perusahaan tidak hanya bertahan tetapi justru mencatatkan pertumbuhan profitabilitas yang signifikan selama dan setelah pandemi, dengan NPM mencapai rekor 14,5% dan ROI 19,22% di tahun 2025. Namun peningkatan leverage selama pandemi menjadi area perhatian yang memerlukan manajemen proaktif. Dengan fondasi kinerja yang kuat di tahun 2025, perusahaan berada dalam posisi strategis untuk melakukan konsolidasi, optimalisasi struktur modal, dan mempersiapkan pertumbuhan berkelanjutan di masa depan. Fokus utama pasca pandemi harus pada yang pertama, menjaga momentum profitabilitas tinggi. Yang kedua, menurunkan leverage ke level yang lebih konservatif. Yang ketiga, menurunkan pertumbuhan terukur yang tidak mengorbankan kesehatan finansial. Dan yang keempat, meningkatkan valuasi pasar melalui komunikasi yang lebih baik dan implementasi strategi ESG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.